presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Rabu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Penatua Margareta Lumintang. Jemaat sekalian, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 dan 5, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus Nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami keluarga besar GPB Trinitas, kami boleh melaksanakan ibadah keluarga ya Tuhan. Sekalipun melalui online ya Tuhan, tapi kami yakin sungguh Tuhan bertahta atas ibadah ini. Tuhan, berkatilah kami, sertailah kami, biarlah ibadah yang kami laksanakan pada malam hari ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Kita akan membaca dari Mazmur Puji-Pujian yang terambil dari Mazmur pasal 29 ayat 2-5 yang akan kita bacakan secara berbalasan. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, Pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia. baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, Dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan Akan mengutarakan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 bait 1 dan 3, Yesus lihat umat-Mu.
Jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup Solideo dengan judul Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas perak dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalan-jalan berbalik, damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas perak dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalan-jalan menuju damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas perak dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalan-jalan menuju damai sejahtera senantiasa. 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 Terima kasih puji-pujiannya. Jemaat sekalian, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus.
Ya Bapa Tuhan kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon hikmat yang daripada-Mu saja. Ya Roh Kudus, diamkan hati dan pikiran kami, tenangkan ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh mendengar dan mengerti akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, kiranya akan diberitakan sungguh juga daripada-Mu saja, bukan pengertian hamba sendiri, namun berdasarkan hikmat yang daripada-Mu. Ya Tuhan, dalam nama Putra-Mu Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasalnya yang keempat ayat 5-6 yang menyatakan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat malam, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam ibadah Rabu, ibadah keluarga. Bagian Alkitab yang kita baca pada malam hari ini, Amsal pasal 4. Kalau di ayat 5 dan 6 ya. Kalau di Alkitab saya kebetulan ini bilingual gitu. Jadi perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Kalau di versi ini yang di Inggrisnya dia bilang get wisdom, get understanding. Itu ada tanda serunya gitu ya. Pakai tanda seru. Jadi ini kalimat pertama ini bukan sekedar saran atau nasihat, tapi merupakan satu kalimat perintah. Perolehlah. Jadi kita diperintahkan untuk mencari hingga mendapatkan hikmat dan pengertian itu. Nah, kemudian dikatakan jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Mulut siapa ini? Nah, kita lihat di Amsal pasal yang pertama ayat 1, dikatakan di situ Amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Jadi Amsal ini ditulis oleh Salomo, putra Raja Daud. Nah, jadi kalau kita baca pas dari SBU ya, kalau ya Bapak Ibu baca SBU tadi pagi tuh dari mulai ayat 1 pasal 4 ayat 1 itu kita bisa Bapak Ibu bisa tahu bahwa ini adalah nasihat dari Raja Daud kepada Raja Salomo anaknya. Kemudian Raja Salomo menyampaikan nasihat itu yang dari ayahnya tadi ke anak-anaknya dia. Jadi diturunkan ke generasi berikutnya. Nah, kalau kita mau peroleh hikmat, ya,
kita harus tahu dan cari ke sumbernya. Di mana itu? Nah, kita buka pasal yang kedua, Amsal 2 ayat 6. Dibaca. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, jadi Allah itu sumber hikmat. Kita kalau mau peroleh hikmat, kita datang kepada Tuhan Allah, gitu ya. Lalu apa? Coba sekarang kita ke Perjanjian Baru. Buka Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Nah, situ dibilang, tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, jadi kita mau beroleh hikmat, kita datang kepada Allah, sang sumber hikmat itu, dan kita minta kepada Tuhan untuk memberikan hikmatnya pada kita, gitu. Dan akan dikatakan di sini kalau kita minta dengan iman ya Bapak Ibu, itu akan diberikan. Nah, setelah kita beroleh hikmat, lalu apa yang terjadi, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu, kita kembali lagi ke Amsal ya. Kita buka, ini kita banyak buka Alkitab hari ini ya. Bapak Ibu, kita buka Amsal pasal yang ke-9 ayat 10. Nah, di situ dikatakan Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, jadi namanya diri orang berhikmat itu dia takut akan Tuhan, gitu. Dan mengenal yang Maha Kudus. Mengapa kita patut takut akan Tuhan, gitu? Mari kita lebih mengenal, kan katanya mengenal yang Maha Kudus, gitu ya. Nah, jadi Tuhan itu Maha Kudus. Mari kita lebih mengenal Dia yang Maha Kudus lewat Alkitab. Bagaimana karakter sifat Tuhan yang digambarkan oleh Alkitab. Imamat 11 ayat 2b, gitu. Katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, gitu ya. Ya kan, Dia Maha Kudus, dan Dia juga mau kita sebagai orang yang percaya, yang datang kepadanya, yang mau beroleh hikmat. Kita juga Tuhan minta kita juga untuk hidup kudus seperti Dia, gitu ya. Nah, kemudian kita apalagi 1 Yohanes pasal 3 ayat 20b. Dikatakan, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Kemudian kita buka lagi Mazmur 90 ayat 8. Mazmur 90 ayat 8 katakan, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Jadi kalau ditaruh di dalam ada cahaya Tuhan, berarti kelihatan yang tersembunyi itu ya. Nah, jadi Tuhan itu Dia kudus, Dia tahu segala sesuatu, Dia Maha mengetahui, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Kemudian dalam Mazmur Mazmur 75, kita buka ayatnya yang ketiga. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Jadi
Allah itu juga hakim, ya. Dia hakim yang adil dan benar. Gitu. Nah, ini dari beberapa bacaan ini kita tahu, jadi Allah itu kudus, Allah itu tahu segala sesuatu, dan dia juga hakim yang benar dan adil. Dia menghakimi. Nah, Bapak Ibu, sebab dia kudus, gitu, kita tidak bisa dengan cara tingkah laku dan hidup kita kalau masih dalam dosa, gitu, kita tidak bisa menjalani persekutuan dengan Tuhan, gitu, karena nggak ketemu kudus sama dosa, gitu. Nah, dan karena dia juga hakim, Bapak Ibu, pasti ada setiap pelanggaran, setiap perbuatan itu yang baik ataupun yang jahat itu ada ganjarannya. Tentu ada berkat bagi perbuatan yang baik dan juga ada hukuman bagi dosa, gitu. Nah, maka dengan mengetahui hal ini, kita patut takut akan Tuhan kalau hidup kita masih penuh dengan dosa, gitu ya. Amsal 8 ayat yang ketiga, 13, Amsal 8 ayat 13 dikatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi katakan kalau kita takut akan Tuhan, Allah Tuhan itu kan mau kita juga hidup kudus seperti Dia. Nah, berarti karena Dia membenci kejahatan, kita ya harus patuh pada perintahnya, gitu. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jadi kita tuh kan dibilang sini, aku membenci kepada kesombongan, berarti kita jangan sombong, kita harus ramah terhadap yang lain, gitu ya. Dan juga dikatakan benci kepada kecongkakan, berarti jangan tinggi hati, tapi kita harus mempunyai hati yang sifat yang rendah hati, gitu ya. Berbuat baik, jujur, gitu ya, tidak bohong, gitu ya. Kan nggak mau dia, Tuhan nggak mau yang jahat. Dengan mulut yang penuh tipu muslihat tuh janganlah dilakukan, gitu ya. Bahkan kita harus membencinya, menjauhi hal-hal tersebut, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya bacaan kita hari ini, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Kemudian ada larangan, jangan lupa dan jangan menyimpang, janganlah meninggalkan hikmat. Nah, ada 3 larangan jangan, gitu ya. Nah, jadi nggak boleh lupa kan, berarti harus ingat-ingat terus, gitu ya. Dan jika katakan jangan menyimpang, berarti kita harus tetap pada jalannya, tetap lurus, gitu ya. Jangan belok-belok, gitu, jangan berubah arah, tetap di jalan Tuhan, lurus. Dan juga dikatakan jangan meninggalkan hikmat itu, gitu ya. Nah, gimana dengan dengan kepala kita yang kecil ini, dengan daya ingat yang terbatas, gitu, gimana kita supaya nggak lupa, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ketika kita mengetahui hikmatnya, mengetahui apa kehendaknya, apa firmannya, berarti kan kita mesti baca. Kita tahunya dari Alkitab ini kan. Ya, untung Bapak Ibu, kita ini firman Tuhan sudah dicatat dan sudah dibukukan, sehingga kita meskipun kita nggak bisa hafal, kita bisa sewaktu-waktu buka Alkitab kita bisa cari, kita bisa pelajari, bisa tahu apa kehendak Tuhan itu, ya.
untuk memperoleh hikmat. Nah, jadi kita disarankan untuk juga selalu mendekat kepada Tuhan, selalu belajar melalui firman-Nya di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Itu continue ya, bukan hanya sebentar-sebentar atau hanya beberapa saat, tapi biasakan itu jadi kebiasaan, jadi juga kebutuhan hidup kita gitu. Setiap hari kita boleh mempunyai saat yang teduh, merenungkan firman Tuhan. Kalau ini sekarang kaum bapak PKB dan sebagian juga ada ibu-ibu yang udah ikut ada gerakan membaca Alkitab ya. Itu bagus Bapak Ibu. Jadi kita dibiasakan setiap harinya untuk membaca bagian Alkitab dari awal, dari kitab pertama, dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Itu 3 pasal tiap hari kalau yang saya yang ikuti ya. Dan gimana juga dengan anak-anak juga ya, harus juga dari kecil gitu, kita anak adik-adik, anak-anak itu punya kerinduan, harus punya juga dibiasakan gitu ya. Bapak Ibu ajarkan, tolong juga jadi teladan bagi putra-putrinya gitu ya, untuk boleh senang dengan Alkitab gitu ya. Kalau ini anak saya kalau di sekolah, kebetulan di sekolah Kristen ya, puji Tuhan, itu tiap pagi sebelum mulai pelajaran ada morning devotion gitu. Jadi baca dulu, renungan gitu, berdoa dulu sebelum memulai pelajaran gitu. Jadi karena kan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan gitu ya. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan gitu. Itu di Amsal 1 ayat 7. Jadi kalau kita peroleh ilmu pengetahuan itu bukan untuk hidup, itu bukan sekedar ilmu begitu aja, tapi untuk supaya kita bisa mengerti dan menjalankan dengan baik, menerjemahkan ilmu itu dalam kehidupan kita, mengerti ekonomi, fisika, atau matematika, segala ilmu-ilmu yang kita pelajari itu. Kalau kita nggak punya hikmat dari Tuhan gitu, itu akan ya bisa jadinya ilmu itu bisa disalahgunakan gitu, bisa bukannya membangun tapi bisa merusak gitu ya. Jadi sebagai orang percaya yang takut akan Tuhan, kita boleh meminta hikmat dari Tuhan untuk juga menuntun kita dalam segala hal, dalam pengetahuan yang kita terima, dalam segala tindak laku pikiran kita itu didasarkan kembali kepada firman Tuhan, pada kehendak Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian juga itu kan tadi ingat-ingat ya, jangan lupa, terus juga jangan menyimpang. Jadi kalau kita udah tahu firman-Nya, baiklah kita ya ikutin gitu ya firman-Nya itu, jangan menyimpang. Karena kita di dalam hidup ini banyak sekali godaan, banyak sekali tantangan hidup gitu ya. Setiap kita ya yang masih hidup itu nggak habis-habis gitu terima masalah gitu. Yang satu belum selesai udah ada datang yang lain lagi. Nah, kalau kita nggak punya hikmat, kita nggak berserah pada Tuhan gitu, kita nggak mohon kekuatan pada Tuhan, ya kita bisa jatuh pasti ya Bapak Ibu gitu ya. Karena dengan kekuatan Tuhan saja, yang dari Tuhan saja kita boleh bertahan, kita boleh survive, kita bisa dimampukan untuk mengatasi setiap pergumulan hidup, setiap tantangan, setiap godaan itu yang nggak benar itu bisa kita tolak dengan pertolongan yang daripada Tuhan saja gitu ya.
Nah, itu kan ada janjinya ya di sini Bapak Ibu, dikatakan kalau kita nggak lupa, nggak menyimpang gitu ya, dikatakan di ayat yang ke-6 gitu ya, maka engkau akan dipeliharanya. Tuhan akan memelihara kita. Kasihilah Dia, maka engkau akan dijaganya ya. Kita akan dipelihara dan dijaga oleh Dia. Dia di sini di ayat yang kita baca ini tulisannya huruf kecil ya. Jadi maksudnya dia ini si hikmat itu gitu ya, hikmat dan pengertian itu. Tapi kan kita tahu kan udah pengertian dan hikmat itu sumbernya dari Allah gitu. Jadi kalau yang menjaga dan memelihara kita dan juga yang harus kita kasihi ini adalah sang sumber hikmat itu, yaitu Tuhan Allah gitu ya. Bapak Ibu, ya kan dibilang kasihilah Dia gitu ya. Kalau kita buka lagi boleh Alkitab gitu ya, kita lihat di akhir-akhir Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, jadi ini satu lagi sifat karakter Tuhan ya. Dia adalah kasih. Jadi dia kudus, Dia Maha Tahu, Dia juga hakim, namun Dia juga itu Allah yang kasih gitu. Karena ya Tuhan itu sangat mengasihi kita gitu ya Bapak Ibu. Tadi kan kita sebagai orang berdosa itu harus ada hukumannya ya, ada ganjarannya terhadap dosa kita, dan tidak ada manusia yang sanggup untuk memenuhi atau membayar hukuman atas dosa itu. Hanya Tuhan saja. Jadi karena begitu besar kasih Bapa kepada kita, Dia mengutus anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya ganti kita di kayu salib. Ia telah menebus dosa kita. Bapak Ibu, kalau kita juga mau mengasihi Allah yang sudah begitu besar mengasihi kita gitu, kita boleh menuruti firman-Nya, boleh menunjukkan kasih kita kepada Tuhan gitu, dengan hidup seterus kehendak Tuhan. Dengan itu kita melakukannya itu bukan dengan terpaksa gitu ya. Kalau kita mungkin kalau kita hanya takut kepada Tuhan karena aduh ya saya berdosa ini, saya nggak mau dihukum gitu ya, daripada saya dihukum ya saya ngikutin aja deh gitu. Itu kalau cuma takut kepada Tuhan jangan begitu ya. Dan kita juga harus mempunyai kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya itu dengan sukacita gitu, dengan tulus gitu, dengan hati yang riang, dengan tidak bersungut-sungut gitu. Jadi dengan ringan saja, Tuhan tidak terpaksa gitu ya, kita melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Hidup mengasihi Tuhan dan juga sesama kita. Bapak Ibu, orang yang berhikmat gitu ya, jadi dia akan dipelihara dan terus dijaga oleh Tuhan gitu ya. Karena kita kan kalau orang berhikmat itu kita mengasihi Tuhan, berarti kita menjauhi kejahatan gitu ya. Kita tidak bertindak yang buruk, tapi kita bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Nah, sesuai tuntunan Tuhan. Pasti walaupun banyak pergumulan gitu, tetapi dengan hikmat yang dari Tuhan, karena Tuhan besertanya, hidupnya itu pasti akan dipulihkan, jiwanya selalu disegarkan kembali, dikuatkan, dimampukan, dipelihara dan dijaga. Kita maukan begitu ya Bapak Ibu gitu.
Jadi milikilah hikmat, gitu. Hikmat, kemampuan hati yang penuh kasih untuk dapat membedakan mana yang baik dan buruk, serta memilih untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, gitu. Membenci kejahatan dan menjauhinya. Nah, Tuhan Yesus mengasihimu, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kasihlah Tuhan Allahmu, perolehlah hikmat, kiranya hikmat selalu besertamu. Amin. Jemaat, mari kita kidungkan kitab bakti Kau Bagianku Abadi. Kau bagianku abadi, melebihi segalanya, di gembala kehidupan Kau tetap menuntunku. Ku dekat Tuhanku, ku dekat padamu, di gembala kehidupan Kau tetap menuntunku. Bimbing aku melalui badai hidup yang gelap, sampai nanti aku tiba masuk hidup yang kekal. Ku dekat Tuhanku, ku dekat padamu, Kau selalu besertaku masuk hidup yang kekal. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa sumber hikmat, kami anak-anak-Mu datang bersyukur dan terima kasih atas pengajaran firman-Mu yang telah kami dapatkan, dan terima kasih atas hikmat yang daripada-Mu yang kami terima sehingga kami dimampukan untuk menjalani hidup kami hingga saat ini seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami dapat melewati dan mengatasi masalah-masalah yang kami hadapi. Bapa dalam surga, ampuni kami orang-orang berdosa yang kurang takut akan Tuhan. Kalau sama ini kami kurang mengenal-Mu Tuhan, sehingga dalam kebodohan kami menyimpang dari jalan-Mu, kami berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, ampunilah kami, kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mau bertobat dan beroleh firman-Mu. Kami mau kembali ke jalan-Mu ya Tuhan. Pelihara dan jaga kami Tuhan. Jauhkan kami daripada yang jahat. Bapa, kami mau berdoa juga selaku gereja-Mu ya Tuhan. Pimpin kami, umat-Mu, gereja-Mu, untuk selalu setia padamu dan menjadi sarana bagi jemaat untuk memperoleh hikmat melalui pemberitaan firman dalam ibadah-ibadah, dalam persekutuan doa, maupun dalam kegiatan dan
kegiatan kesaksian pelayanan lainnya ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau berdoa juga bagi bangsa kami, bagi para pemimpin bangsa kami. Kiranya Engkau juga memberikan hikmat bagi Bapak Presiden dan wakilnya, dan juga jajaran para menteri dan kabinet Bapak. Kiranya mereka dalam memutuskan segala peraturan dan negara ini boleh dilakukan dengan penuh hikmat dan kesadaran, dengan takut akan Tuhan, hingga apa yang dilakukan pemimpin bagi bangsa ini adalah untuk kemajuan bangsa dan juga demi kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu di tempat-tempat lain ya Tuhan, di negara-negara lain. Bapa, kami melihat berita, dengar berita banyak bencana yang sedang terjadi dan melanda dunia ini ya Tuhan. Hujan yang tiada henti, hingga banjir, tanah longsor, dan juga badai. Bapa, kiranya Engkau juga mau menolong ya Tuhan anak-anak-Mu yang berada dalam lingkungan negara-negara yang mungkin Tuhan itu juga terjadi atas kehendak-Mu ya Tuhan. Maaf terhadap bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau dan yang bahkan menolak Engkau ya Bapa. Siapa kami Tuhan untuk dapat berargumen dengan-Mu ya Tuhan. Maafkan kami ya Tuhan. Kami mau menerima konsekuensi atas kesalahan kami. Bapa di dalam surga, namun Engkau yang Maha Kasih, kiranya mau mengampuni kami ya Tuhan. Bapa, Engkau tahu bahwa meskipun di dalam lingkungan negara yang komunis Tuhan, tapi di dalamnya ada beberapa anak-anak-Mu yang berseru, yang memanggil nama-Mu, yang setia kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menolong mereka. Kami percaya Tuhan juga memberikan jalan bagi mereka untuk dapat melewati masa-masa bencana ini. Seperti Engkau boleh mengeluarkan jemaat-Mu ya Tuhan yang percaya kepadamu. Bapa dalam surga, berikan juga penyertaan-Mu, kasih-Mu bagi orang-orang yang sedang sakit, yang dalam keremahan tubuh ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menyembuhkan dan memulihkan sakit penyakit mereka. Bapa, berkati juga keluarganya yang menjaga, para dokter yang merawat, dan juga para medis. Kiranya Engkau memberkati para dokter dan para medis ini ya Tuhan, dalam mengobati dan juga mereka yang terlibat dalam pencarian obat, dalam penelitian untuk mengembangkan vaksin bagi virus corona ini ya Bapa. Berikan hikmat juga, kiranya mereka
meskipun didesak untuk cepat menyelesaikan mendapatkan obat itu, tapi mereka kiranya boleh berhikmat dan tidak terburu-buru, tidak sembrono dalam memproduksi obat ini ya Tuhan. Kiranya itu boleh sungguh yang berfaedah, yang dihasilkan obat yang baik bagi pandemi ini hingga boleh cepat berakhir. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa juga bagi umat-Mu yang sedang mengalami kehilangan keluarga ya Tuhan, yang sedang berduka cita. Bapa, penghiburan yang daripada-Mu saja ya Roh Kudus, yang boleh menguatkan bagi keluarga yang ditinggalkan, bagi keluarga yang berduka. Bapa, biarlah mereka juga boleh merasa tidak sendirian, bahwa meskipun mereka kehilangan anggota keluarga mereka, namun mereka tetap mempunyai Bapa yang menjaga dan memelihara mereka, yang mengasihi mereka. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang berusaha ya Tuhan, maupun juga sedang mencari pasangan hidup. Bapa, kiranya Engkau mau juga memberikan hikmat bagi kami dan mereka semua untuk boleh dapat menentukan pekerjaan yang mana, orang yang mana yang akan menjadi pasangan hidupnya ya Tuhan. Kiranya itu boleh terjadi turut dengan kehendak-Mu, berdasarkan hikmat-Mu ya Tuhan, bukan karena pikiran atau keinginan daging mereka yang terburu-buru atau karena pertimbangan duniawi, namun itu semua juga boleh kiranya kami dapat memilih, dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Suara-Mu saja yang boleh jadi sandaran, yang boleh kami dengar. Bapa, banyak hal lain yang lebih spesifik yang kami alami ya Tuhan. Engkau tahu masing-masing kami membutuhkan apa ya Tuhan. Kami percaya Engkau telah merancangkan dan menyediakan bagi kami hal yang sungguh baik, rencana-Mu, rencana damai sejahtera bagi kami. Kiranya kami boleh bersabar menunggu waktu-Mu saja. Semua hal boleh terjadi dan indah pada waktunya, dan Engkau saja yang memampukan, Engkau saja yang memberi kami kekuatan untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Bapa, dengarkanlah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Putra-Mu Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ini adalah firman Tuhan dalam Lukas pasal 6 ayat ke-38 yang menyatakan, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan harap dimasukkan ke amplop bertuliskan kolekta ibadah keluarga, dicantumkan sektor, tanggal, serta dimasukkan ke dalam kotak persembahan pada ibadah minggu. Kita bernyanyi dari Kinun Jemaat 286 bait 1 dan 2, "Bumi dan langit pujilah." Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha puji dan jalannya tentu. Betapa kasih hikmat-Nya kendati kita aib, sangat damai menjadi penolong ajaib. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami sudah boleh memberi. Ajarlah kami untuk memberi dengan setulus hati dan apa yang ada pada kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah pemberian kami ini menjadi berkat bagi banyak orang dan digunakan oleh presbiter yang telah diberikan kepercayaan untuk mengelola ya Tuhan. Biarlah persembahan kami digunakan untuk kebesaran dan kemuliaan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan persembahan ini. Haleluya, amin. Terimalah amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman yang telah kamu dengar. Kita Bakti 123. Yesus Kristus sumber damai sejahtera, Yesus Kristus sumber damai sejahtera, damai sejahtera ku tinggalkan padamu, damai sejahtera ku beri padamu. Bukanlah seperti yang diberikan dunia, jangan gelisah dan gentar hatimu.
sumber damai sejahtera. Marilah bersama membangun masa depan dengan keadilan, tulus serta jujur. Percaya sabdanya, berpeganglah padanya, kau kan bahagia dan bersuka cita. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Angkatlah hati dan pikiranmu, arahkan kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.